didesain sedemikian rupa agar lengkap menjadi contoh bagi seluruh kondisi umatnya. Ini berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Kita mencintai dan menghormati Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi bisa nggak kita mencontoh Nabi Sulaiman bagaimana bersabar dengan kemiskinan? Gak bisa, karena Nabi Sulaiman gak pernah miskin. Kita mencintai dan mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi bisa tidak kita mencontoh Nabi Isa bagaimana menjadi ayah yang baik? Tidak bisa. Sebab Nabi Isa tidak punya anak, bahkan tidak menikah. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani hampir semua profesi, keadaan, ya, persoalan hidup yang dialami oleh umat manusia. Nabi SAW pernah kaya raya, tapi Nabi juga pernah miskin. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha itu di antara pebisnis, ya, yang luar biasa berhasil di Quraisy. Peninggalan suaminya, Khadijah sebelumnya menikah dengan 2 orang, ya, dan ditinggal wafat. Ya. Dari suaminya Abu Halah itu Khadijah memperoleh warisan yang banyak, dan yaitu aset perdagangan, dan beliau dapat mengolahnya dengan baik. Ya, dalam satu riwayat disebutkan harta yang dibawa ke Syam untuk berdagang harta Khadijah itu mencapai 100 ekor onta. Coba bayangkan. Memang dagang Quraisy ketika itu sekitar asetnya yang ditahan waktu terjadi perang Badar itu mencapai 250.000 dinar. Jadi 1/4 juta dinar. Itu kekayaan satu negara ketika itu. Memang Mekah itu masuk kepada jalur sutra bagian utara. Dulu jalur sutra dari Cina menuju Romawi itu memakan rentang perjalanan 7.000 km. Pusat di tengahnya itu sebagai Dubai-nya pada hari ini adalah kota Samarkand, ya. 3 minggu lalu saya dari Samarkand, dan melalui Jazirah Arab ini, sehingga kemudian perdagangan memang sangat maju di situ. Nah, Nabi waktu itu mulai dari berdagang harta Khadijah sebagai karyawan, lalu kemudian ketika menikah jadi mitra dagang, karena ada sebagian harta Nabi dan sebagian harta Khadijah. Lalu kemudian waktu Khadijah sedang lewat di salah satu jalan di Mekah, orang-orang Quraisy itu berkata begini, enak sekali Muhammad, ya, karena menikah dengan perempuan yang kaya begitu-gitu. Khadijah marah sekali, dan Khadijah berkata, mulai hari ini aku hibahkan semua kekayaanku kepada Muhammad, maka aku menjadi orang yang paling miskin di Quraisy, tidak punya apa-apa, karena semuanya sudah dikasih kepada suaminya. Dan berarti sejak itu pula Nabi Muhammad menjadi salah satu hartawan di Mekah. Tapi Nabi pernah menjadi orang sangat miskin ketika berada di Madinah, ya, di kota ini. Teman-teman sekalian, kita melangkah sekarang itu, melangkah di tempat-tempat yang pernah dulu melangkah kaki mulia Rasul SAW dan para sahabat. Rasakan, ya, pemaknaan itu ketika kita berada di kota Madinah, sehingga kita tidak menjadi ngelunjak kepada sunnah. Sebab la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Gak boleh kita lebih kencang ngomongnya daripada Nabi. Itu bukan tentang intonasi, tapi itu tentang al-jara'ah, ya, dalam urusan agama. Sifat terlalu berani, lancang, mengatakan bahwa agama begini-begini padahal tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Madinah ini, Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita kepada ponakannya Urwah bin Zubair. Urwah ini adik dari Abdullah bin Zubair. Jadi bapak dia, Zubair bin Awam, itu menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Asma ini dengan Aisyah saudara seayah lain ibu. Abu Bakar menikah dengan Qutailah, punya anak Abdullah dan Asma. Menikah dengan Ummu Rumman, punya anak Aisyah dan Abdurrahman. Ya. Nah, ini Aisyah bercerita kepada Urwah. Kenapa saya sebutkan silsilah ini?
supaya bapak-bapak tahu bahwa cerita Aisyah ini bukan mengeluh, cerita Aisyah ini bukan membuka rahasia dapur rumah tangga kepada orang lain, karena itu aib sekali. Aisyah bilang begini, kami biasa tidak masak sampai dari 1 bulan sabit ke bulan sabit berikutnya, ke bulan sabit berikutnya. 3 kali bulan sabit, berarti 2 bulan minimal. Lalu Urwah berkata, jadi apa yang membuat kalian tetap bisa bertahan hidup? Kata Aisyah, al-aswadatan, 2 benda hitam. Maksudnya kurma dan air. Itu istilah orang pada waktu itu. Hanya itu saja. Lihat bagaimana kehidupan Nabi SAW. Pada saat menggali parit, 1.500 sahabat terlibat waktu perang Khandaq atau perang Ahzab itu. Lalu mereka menemukan satu batu yang sangat keras sehingga tidak bisa mereka hancurkan. Nabi mengikuti pendapat Salman Al-Farisi untuk menggali parit yang tidak bisa dilompatin oleh kuda. Dan kalau kuda jatuh, dia tidak bisa naik ke atas. Jadi ada batu besar sekali yang tidak bisa mereka hancurkan. Mereka mengadu kepada Nabi. Nabi berkata, ana nazil, biar aku yang turun. Waktu Nabi turun itu, Nabi bertelekan di sisi tanah. Terbuka bagian perut Nabi itu, sehingga para sahabat melihat Nabi mengganjal perutnya dengan 2 batu. Berarti sudah berapa hari Nabi tidak makan itu ya. Jadi Nabi pernah kaya dan Nabi pernah miskin. Nabi pernah berperan sebagai seorang cucu, pernah berperan sebagai seorang kakek. Nabi pernah berperan sebagai seorang pasangan. Nabi pernah berperan sebagai anak, pernah berperan sebagai orang tua. Nabi pernah berperan seperti seorang hakim ketika terjadi konflik yang hampir menimbulkan perpecahan paling buruk dalam sejarah Quraisy ketika beliau berumur 35 tahun pada saat memindahkan Hajar Aswad. Quraisy itu, ibu-ibu bapak sekalian, adalah sekumpulan kabilah yang ada di Mekah. Jadi ada 12 kabilah tinggal di dalam kota Mekah, 2 kabilah di luar kota Mekah. Di luar kota Mekah itu Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Di dalam kota Mekah itu ada Bani Taim, keluarganya Abu Bakar As-Siddiq itu dari Bani Taim. Ada Bani Umayyah, keluarganya Utsman bin Affan. Ada Bani Asad, keluarganya Umar. Ada Bani Abdiddar, keluarganya Mus'ab bin Umair. Ada ya Bani Quraidah, ada Bani Hashim, keluarganya Nabi. Ada Bani Zuhrah, keluarganya ibu Nabi. Ada Bani Makhzum, keluarganya Abu Jahal ya. Nah, jadi 12 suku ini kemudian berkumpul membentuk satu syarikat. Makanya disebut Quraisy. Quraisy itu terambil dari kata taqarrush, artinya tajammu', perserikatan. Lalu mereka punya satu gedung parlemen untuk mereka rapat, itu Darun Nadwah. Darun Nadwah itu posisinya di belakang Hijr yang ada di Ka'bah ya. Orang-orang menyebutnya Hijr Ismail, sebenarnya tidak tepat karena tidak ada hubungannya Hijr itu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Itu hanya Hijr aja, dari dulu juga disebut Hijr saja ya. Dari segi penamaan pun kita harus hati-hati mengikuti dalil-dalil yang sahih, yang mu'tamad. Lalu kemudian Nabi SAW pernah berperan ya menjadi seorang guru ketika mengajar para sahabatnya. Nabi pernah berperan sebagai seorang murid ketika belajar dengan Jibril alaihissalam. Nabi pernah berperan sebagai seorang panglima perang, sebagai juru damai, sebagai subhanallah. Jadi apapun profesimu, kamu dapat mencontoh Nabi SAW. Begini cara kita memahami betapa bertenaganya ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu terdapat uswah hasanah. Makanya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta sama Allah, buktikan ikut Nabi. Dan kita mengikut Nabi jangan hanya masalah ibadah ya. Ibadah itu sedikit sekali dalam Islam. Ibadah vertikal ini sedikit sekali. Fattabi'uni itu bukan hanya fattabi'u salatan Nabi, fattabi'u manasikin Nabi, bukan. Dia mengikuti Nabi semua. Tolerannya Nabi, cintanya Nabi kepada saudara sesama muslim, kemudian apapun kita ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hadisnya bukan hanya sallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu anni manasikakum. Ya, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, ambillah manasik dari aku, kata Nabi. Bukan cuma itu. Ya. Jadi kita mengikuti Nabi. Ya, bagaimana Nabi SAW menjalankan peran-peran itu sebagai sesuatu yang terbaik. Tapi kalau kita bercerita tentang Rasul SAW,
kita bercerita fisiknya saja, itu dapat rasa kecintaan yang luar biasa di dalam diri kita. Saya kalau mengajar sirah nabawiyah ya, saya di rumah itu punya 60 lebih buku sirah nabawiyah. Karena spesialisasi saya memang di situ. Dan karena memang cara memahami Al-Quran dengan baik itu adalah sirah nabawiyah. Karena itu adalah cara mengejawantakan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak buku di dunia ini yang ditulis tidak bisa diaplikasikan. Seperti buku Plato tentang polis, negara kota. Gimana sih membentuk negara seideal itu? Sampai hari ini nggak bisa. Waktu pertama Singapura dibentuk, banyak orang-orang melihat bahwa oh ini seperti kondisi polis pada konsep Plato. Ternyata tidak. Gitu. Jadi banyak sekali konsep yang bagus tapi nggak bisa diterapkan. Namun kalau kita melihat Al-Quran dan lalu melihat kehidupan Nabi SAW, ini subhanallah satu kesesuaian yang luar biasa. Ya, sebab memang Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Kaifa kana khuluquhu?" Gimana perilaku Nabi SAW? Beliau menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Anda akan melihat ya beberapa hal dalam penelitian sirah itu, satu kesesuaian yang luar biasa antara Al-Quran dan kehidupan Nabi SAW. Misal, Nabi ketika menjalani masa sebagai Rasul pada umur 40 tahun sampai beliau meninggal pada umur 63 tahun, itu kan berarti masanya 23 tahun Nabi bertugas sebagai Rasul, 23 tahun. Dalam masa 23 tahun itu berapa kali terjadi perang? 27 kali. Tapi perang di zaman Nabi itu gak pernah lama. Nabi memperkenalkan satu strategi baru dalam berperang, yaitu penyerbuan cepat sehingga memakan korban yang minim dan kerusakan yang minim. Makanya disebut ghazwah. Antum kalau baca sejarah Nabi, ghazwatu Badar, ghazwatu Uhud, ghazwatu Khandaq, ghazwat Bani Quraiza, ghazwah. Tidak disebut harb. Sebab harb artinya perang masif. Sebelum Nabi menjadi Rasul terjadi perang dari beliau umur 16 tahun sampai umur 20 di Quraisy. Namanya Harbul Fijar. Karena 4 tahun. Perang dunia pertama orang bilang Harb al-Alamiyah al-Awwal. Harb al-Alamiyah al-Thani. Ya. Nah, Harbul Khalij karena lama. Tapi perang Nabi nggak ada yang disebut harb. Tapi disebut dengan ghazwah. Itulah kekayaan bahasa Arab ya. Makanya bahasa lain itu tidak ada yang bisa mengimbangi bahasa Arab. Anda kalau tahu duduk bahasa Arab itu apa? Ada jalasa, ada qa'adah. Ya kan? Bahasa Indonesia artinya duduk semua. Dalam bahasa Arab berbeda. Kalau seseorang dari berdiri ke duduk pakai jalasa. Tapi kalau seorang dari baring ke duduk pakai qa'adah. Jadi kalau orang tanya bapak saya, bapak kamu lagi apa? Bapak kamu lagi apa sekarang? Saya bilang, jalasa abi. Dia langsung tahu bahwa bapak Faris dari berdiri, dari luar, dari jalan, duduk. Tapi kalau saya bilang, qa'ada abi, berarti baru bangun beliau, tapi sudah duduk. Nah, ghazwah itu penyerbuan cepat. Lalu diteliti para ulama sirah, ya, berapa hari rata-rata perang Nabi? Dapatlah di angka 20 hari. 20 kali 27, 540 hari. 540 hari dibanding 23 tahun dakwah Nabi, berarti cuma 1,5 tahun kurang. Atau sekitar 7%. Jadi kalau orang bilang Islam itu adalah agama yang suka dengan kekerasan, kita lihat, data nggak bisa dibantah. Kalau opini bisa. Datanya berapa persen Nabi perang? 7%. 93% apa isinya? Isinya adalah keadilan, hak asasi manusia, kasih sayang, toleransi, kemudian apalagi ekonomi yang berkeadilan, diplomasi yang unggul. Itu isinya. Kenapa kita snapshot pada 7%, lalu melupakan yang 93%? Lalu Anda ketika baca Al-Quran, dari 6.236 ayat Al-Quran yang berbicara tentang jihad, hudud, qisas, sekitar 400 ayat. Juga setara dengan 7%. Subhanallah. Luar biasa itu. Memang karena khuluqul Quran. Jadi saya sampai pada kesimpulan, di setiap rumah yang ada mushaf Al-Quran, wajib ada kitab sirah nabawiyah. Gitu. Apalagi sekarang kita lihat, banyak buku sirah yang sudah ditahqiq ya. Seperti karya Al-Mubarak Furi, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Banyak terjemahannya versi bahasa Indonesia. Tapi memang Ar-Rahiq Al-Makhtum itu ditulis oleh Al-Mubarak Furi. Buku ini menjadi juara 1 penulisan sirah nabawiyah.
ya, dari King Fahd Award dulu yang dilakukan oleh Liga Muslim Rabitah Alam Islami. Beliau lengkap sekali, datanya lengkap, tapi beliau ringkas. Cuma karena beliau coba meringkas itu, maka dia seperti tempelan data demi data. Cuma keunggulannya urutan kejadian. Jadi beliau dapat mentahkik timeline secara akurat. Misalnya Khadijah dulu atau Abu Thalib dulu yang wafat. Beliau sampaikan beberapa alasan kenapa beliau pada keputusan lebih dulu Abu Thalib daripada Khadijah. Gitu. Satunya di Ramadan, satunya di akhir Rajab, satunya di Ramadan. Tetapi bagi awam ini akan cukup lelah karena dia seperti tempelan data demi data. Yang lebih mengalir bahasanya adalah pemenang keduanya, Abul Hasan An-Nadawi, As-Sirat An-Nabawiyah, karena memang Abul Hasan An-Nadawi ini seorang yang pencerita, storyteller. Banyak buku-buku yang lain seperti Khatam al-Anbiya, kemudian Qisasul Anbiya gitu ya. Khatam an-Nabiyyin untuk anak-anak. Beliau tulis, itu bagus sekali. Nah, baik kita mencontoh kehidupan Nabi SAW di semua sisinya. Tetapi kalau kita bicara tentang fisiknya saja, ketika kita di Madinah ini tolong rasakan pemaknaan itu ya. Fisik Nabi saja itu luar biasa. Saya akan ceritakan 3 riwayat pendek tentang fisik Nabi SAW. Satu saja dari fisik Nabi yaitu wajahnya. Abdullah bin Rawahah, ya, salah seorang penyair Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pernah ditanya para sahabat. Para sahabat itu pengen melihat dari bahasa seorang sastrawan tentang Nabi itu seperti apa. Mereka bilang begini, Siflana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih tahu kami ya, bagaimana sifat-sifat Nabi SAW. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Kalau sekiranya kalian melihat Rasulullah dari jauh, maka kalian seperti melihat matahari yang sedang terbit. Subhanallah. Matahari terbit itu bukan cuma pandangan-pandangan bukan cuma pandangan fisik saja, bukan. Tapi kita memandang matahari terbit itu kan ada harapan, keceriaan gitu ya. Dan banyak sekali vitamin-vitamin pada matahari terbit itu. Jadi ini memang bahasa seorang penyair begitu ya, indah sekali. Yang kedua adalah riwayat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Jabir bin Samurah itu pernah cerita begini. Satu malam di jalan Madinah ini, tempat antum tadi berjalan-jalan itu. Satu malam ketika bulan purnama, aku berjalan dan Rasulullah SAW datang dari arah datangnya purnama. Fa'aj'alu anzuru ilal qamar wa ila Rasulillah. Aku jadi melihat ke bulan, melihat ke Nabi, melihat ke bulan, melihat ke Nabi. Wallahi lawajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmalu minal qamar. Demi Allah, kata Jabir, wajah Rasul lebih indah daripada bulan purnama. Subhanallah. Yang ketiga, riwayat dari Husain bin Salam, yang kemudian orang Yahudi yang kemudian memeluk Islam, diganti namanya oleh Nabi menjadi Abdullah bin Salam. Waktu Nabi datang ke Madinah, dia bilang ke anaknya begini, itu orang Arab yang ngaku Nabi sudah datang, mari kita datangin. Ayah mau ngetes dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang gak bakal bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Jadi dia ahli dalam Alkitab dan dia akan menguji Nabi itu. Dia ajak anaknya. Waktu mereka datang, bapak-bapak, ibu-ibu, antum bayangkan ya, waktu mereka datang itu Nabi sedang bersama para sahabatnya. Baru sampai di pintu, Abdullah bin Salam langsung melihat wajah Nabi SAW. Dia pegang anaknya dan berkata, Asyhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi bahwa dia Rasulullah. Anaknya bilang, ayah belum tanya apa-apa. Kata Abdullah bin Salam, demi Allah nak, wajah yang ada di depan kita itu adalah wajah yang tidak ada gurat kebohongan sedikit pun di garis wajahnya. Subhanallah. Saudara, ada hadis dari Anas bin Malik. Seorang Arab Badui datang ke Nabi SAW dan berkata, Mata sa'ah, kapan kiamat itu? Nabi berkata, Ma'adatta laha,
Emangnya kamu sudah nyiapin apa untuk itu? Sahabat itu berkata, ma a'adadtu laha min kathrati salatin wa siyamin wa sadaqah. Aku enggak menyiapkan banyak ya Rasulullah, dari salat sunnah, puasa sunnah, sedekah enggak. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku ini cinta Allah sama Rasulnya. Lalu Nabi berkata, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Lihat, ini ibadah hati nih. Hati kita kotor, merasa lebih baik, merasa pinter, merasa lebih macam-macam ilmunya, merasa jangan sampai. Ini ibadah hati nih. Aku tidak banyak puasa sunnah, sholat sunnah, kemudian sedekah, tapi aku cinta sama Allah dan Rasul. Kata Nabi, kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cintai. Kata Anas, tidak ada hal yang paling membahagiakan kami setelah Islam kami kecuali hadis ini. Sebab kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, tidak bisa menyaingi Umar, tidak bisa menyaingi Utsman, tapi kami mencintai Abu Bakar, kami mencintai Umar, kami mencintai Utsman. Insya Allah dibangkitkan bersama mereka. Bayangkan ya, kalau tertanam kecintaan kepada Nabi SAW dalam diri kita itu, maka insya Allah kita akan bersama Rasul SAW. Antum bisa bayangkan ya, suatu pagi buka jendela rumah di surga, kelihatan tetanggamu adalah wajah yang tidak ada garis kebohongan di wajahnya, yang memandangnya seperti memandang matahari ketika terbit, yang lebih indah daripada rembulan. Subhanallah. Tapi seberapa kita kenal dengan Rasulullah SAW? Kalau kita cuma tahu kapan Rasulullah lahir, kapan hijrah, kapan menikah, kita belum kenal Nabi SAW. Ya, kita mesti kenal benar-benar dengan Rasul SAW. Biar benar-benar kecintaan kita kepada Nabi tahu gimana perjuangan beliau, gimana pengorbanan beliau, gimana. Itu harus tahu. Sebab begini, kita kalau tidak lengkap ya, dan salah dalam membaca sejarah, itu akibatnya fatal. Sejarah itu ya, jadi begini, masa depan satu bangsa, begitu juga keluarga atau pribadi, itu ditentukan bagaimana masa lalunya diceritakan pada hari ini. Jadi cara kita menceritakan sejarah itu harus tepat, supaya memberi efek kepada kebangkitan di masa depan. Contoh yang tidak tepat, kita memandang segala sesuatu, kebanyakan dari kita bangsa Indonesia itu melihat kalau orang luar, apalagi bule gitu, oh berarti mereka lebih unggul, lebih berpendidikan, lebih maju, gitu pandangan kita. Kenapa? Karena dari kecil yang ditanamkan ke benak kita itu dari sekolah dulu, kita ini adalah bangsa yang dijajah 350 tahun, benar nggak? Jadi yang tertanam dalam mindset kita adalah mindset proletar, mindset orang-orang kalah, bahwa kita ini dijajah loh 350 tahun. Wajar mereka lebih maju, wajar mereka menjajah, wajar mereka. Hari ini hapus ingatan itu ya. Ceritakan kepada anak kita narasi yang berbeda. Nah, kita ini adalah bangsa yang berjuang 350 tahun. Dan itu pengaruhnya besar. Ya, ceritakan ke anak kita itu, kita ini bangsa yang berjuang 350 tahun, bukan dijajah. Jadi walaupun senjata mereka lebih canggih, teknologinya lebih bagus, uang mereka lebih banyak, tapi buktinya kakek nenek kita dulu tidak menyerah dan tetap berjuang sampai memperoleh kemerdekaan. Itu akan melahirkan jiwa yang tangguh, ulet, tekun, dan lain-lain sebagainya. Maka harus benar kita dalam menceritakan sejarah, gitu. Ya, ibu-ibu, saya berikan contoh kedua di dalam kehidupan Nabi. Kalau bapak-bapak izin mau nikah lagi, bilang ikut sunnah Rasulullah SAW gitu ya. Mari kita lihat datanya ini. Nabi menikah dengan Khadijah itu umur berapa? Umur 25, ya kan? Nabi wafat umur 63. 63 kurang 25, 38, ya kan? Dari 38 tahun usia rumah tangga Nabi, beliau bersama Khadijah itu 25 tahun loh. Sebab Nabi menerima wahyu itu umur 40. Jadi 25 ke 40, 15 tahun. Khadijah wafat tahun 10 kenabian. Berarti 25 tahun Khadijah bersama Nabi. Selama bersama Khadijah, Nabi nggak pernah menikah dengan perempuan lain. Setelah itu baru Nabi menikah. Ya ada jeda sekitar 6 bulan, setelah itu Nabi baru menikah. Jadi sekitar 12 tahun setengah
itu Nabi kemudian menikah dengan Saudah binti Zum'ah dan Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Lalu Nabi menikah dengan istri-istrinya yang lain. Artinya dari rumah tangga Nabi yang 38 tahun itu, Nabi menjalani rumah tangga monogami itu 22/3, 25%. Poligaminya cuma 1/3. Jadi kalau suamimu mau kawin lagi, kamu bilang aja ya, bahwa mau ikut sunnah Nabi yang 1/3 atau 2/3 gitu, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau Anda yakin umurnya tinggal 1/3, izinin aja lah, nggak apa-apa. Tapi ntar nggak jadi mati Ustaz kan gitu. Baik teman-teman sekalian ya, insya Allah kita akan cobalah sama-sama sharing berkaitan dengan sirah ini, menambah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti ada beberapa kegiatan kita bisa dilakukan di sini, sudah disiapkan Mas Ihsan, luar biasa sekali ya. Kakek saya itu dulu di sini, belajar di sini, dan beliau dapat sirah nabawiyah itu secara musalsal. Ya, ada hadis namanya hadis musalsal, bukan mutasil. Mutasil itu bersambung. Musalsal itu gimana Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in kepada perawi terus, itu secara bersambung sesuai dengan keadaan. Jadi kalau Nabi menyampaikan hadis setengahnya duduk, setengahnya berdiri, sahabat akan menyampaikan begitu. Tabi'in menyampaikan begitu. Kakek saya ini dapat sirah nabawiyah secara musalsal. Di rumah saya ada, sanad keilmuannya itu ada. Jadi kakek saya dapat sirah itu di sini, rute Aisyah yang lari waktu malam ngikutin Nabi pergi kemana, takut Nabi ke rumah istri yang lain, cemburu. Itu rutenya ditunjukin sama gurunya, terus bersambung sampai ke Nabi. Gitu. Ya, kan Aisyah malam-malam lihat Nabi keluar, kata Nabi ngira Aisyah itu udah tidur, maka Nabi keluar. Aisyah lihat kemana nih Rasulullah, kan gitu. Maka diikutin oleh Aisyah dari belakang tuh. Diikutin, itu rutenya dari dekat rumah Nabi itu yang sekarang makam Rasulullah SAW. Rupanya Nabi ke Baqi. Tapi ditunggu sama Aisyah, kan Nabi itu suka berziarah ke Baqi. Ditunggu sama Aisyah, jangan-jangan ini transit doang ya kan. Setelah itu ke rumah istri yang lain. Rupanya Nabi balik ke rumah. Aisyah segera berlari, kan gelap di Madinah, belum ada lampu seperti sekarang. Aisyah segera berlari langsung selimut lagi. Nabi ketika masuk kamar kedengaran suara nafas, orang habis lari. Iya kan? Kata Nabi SAW, ada apa ini Aisyah? Kata Aisyah, nggak ada apa-apa. Kata Nabi, kamu mau bagi tahu atau dari langit yang kasih tahu? Push, enak banget ya, sinyalnya kuat banget Nabi. Bukan Starlink, bukan gitu. Kamu yang akan kasih tahu atau aku yang atau dari langit yang akan kasih tahu gitu. Kata Aisyah, ya Aisyah bercerita gitu ya. Nah, jadi kemudian di mana Hamzah terjatuh, di mana terjadi duel antara Ali bin Abi Thalib dengan Walid bin Utbah, di mana antara Utbah bin Rabi'ah dan Hamzah bin Abdul Muttalib, di mana antara Ubaidillah dan Syaibah bin Rabi'ah, itu diceritakan. Begitu juga yang di Mekah, yang di apa, diceritakan secara musalsal ya. Bapak saya juga dari sini gitu ya. Jadi insya Allah yang saya sampaikan ini mu'tamad ya. Karena saya juga belajar hadis. 6 tahun itu belajar hadis, meneliti hadis, kesahihannya, kemudian rawi-rawinya gitu. Cara takhrij hadisnya juga gitu. Setiap minggu itu ada sekitar 70 hadis kita teliti gitu. Itu hadis-hadis yang tidak ada di Kutubut Tis'ah ya. Kalau itu gampang sekali. Itu bahkan dalam bentuk manuskrip kita teliti gitu. Jadi insya Allah saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan, karena saya meneliti betul syarat dalam mempelajari sirah itu kita harus ketat dalam sahih apa tidaknya. Kemudian cara kita tahu dengan konteks sehingga pemahaman kita juga benar tentang hal itu ya. Mungkin ini sebagai pengantar ya. Tapi sebenarnya saya ingin sampaikan sore ini sederhana sekali tentang ya orientasi tempat-tempat lah, biar bapak-bapak ibu-ibu tahu gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa nyari Mas Ihsannya ada di sini. Kalau mau demo nanti ke Mas Ihsan di sini gitu ya. Kemudian ya titik-titik kumpul dan seterusnya gitu. Saran saya ketika panas jangan terlalu banyak di luar gitu. Kemudian ingat pintu gerbang, ingat pintu masjid gitu ya. Insya Allah kalau yang di Al-Haram itu enak sekali. Yang perempuan ya, jamaah perempuan itu langsung ke depan ya. Kalau laki-laki kita masuk dari pintu 22 itu ya. Bapak-bapak, kalau antum masuk dari pintu 22 itu, jadi antara pintu 21 dan 22 itu, karpet terakhir dekat tiang itu kalau dibuka, itu ada keramik yang bulat. Ya, itu adalah sumur milik Abu Thalhah dulu. Abu Thalhah itu ayah tiri Anas bin Malik. Ya.
Bapak Ibu, nama-nama yang saya sebutkan, kemudian tempat, kemudian apa, nanti hafal semua ya, insya Allah ya. Hafal kan? Insya Allah hafal ya. Iya gitu ya. Nah, ada video kan, curang dong kalau video gitu. Nah, jadi waktu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, enggak sempurna kebaikan sampai kamu berinfak yang paling kamu cintai. Abu Talha itu datang kepada Nabi. Abu Talha ini ayah tiri Anas bin Malik, ya kan? Karena Malik bapaknya Anas itu waktu mendengar Nabi datang, dia nggak mau ketemu Nabi sehingga cerai dengan istrinya. Baru ibunya menikah dengan Ummu Talha, ini menikah dengan siapa? Abu Talha. Dia datang ke Nabi dan berkata, ya Rasulullah, sudah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan harta yang paling aku cintai adalah Bayruha. Nama suburnya itu Bayruha beserta kebunnya. Itu posisinya di situ, gitu ya. Maka aku infakkan ini untuk Allah dan Rasulnya. Nabi berteriak dan berkata, bakhin, zalika malun rabih. Wah, kata Nabi, itulah harta yang beruntung. Jadi segala sesuatu yang kita titipkan untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan pernah rugi, termasuk segala kesulitan, segala biaya yang kita lakukan dalam perjalanan haji ini ya. Mungkin ini dari saya, Bapak Ibu-ibu. Kalau ada sesuatu yang bisa didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Barakallahu fikum. Silakan. Kalau ada. udah paham semua, alhamdulillah. Gitu ya. Belum paham yang sepertiga itu. Itu nanti ada majelis bapak-bapak, Pak. Pagi-pagi kita bisa ngopi nanti. Urusan ini ya. Itu ada lagi, Pak. Gitu ya. Cara jelasin ke ibunya ada, Pak. Ya. Gampang Pak menjelaskannya Pak, yang sepertiga itu. Satu diambil 2/3 kita, istri sepertiga. Jadi Nabi itu memang ya banyak sekali yang cara Nabi berinteraksi dengan manusia itu dapat kita pelajari begitu. Ada lagi satu momentum ya, mirip dengan yang tadi dengan Aisyah itu. Nabi bersama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini kakaknya Urwah bin Zubair ya. Abdullah bin Zubair ini orangnya cerdas sekali. Dan dia selalu bersama Nabi SAW. Di rumah Nabi bersama Aisyah. Karena kan khalah dia. Khalah itu berarti saudara ibu yang perempuan. Sehingga Nabi itu menggelar Aisyah pun, memanggil Aisyah itu Ummu Abdillah. Dan ini adalah gelaran yang paling sahih dari Nabi tentang Aisyah. Sebab Humairah, kemerah-merahan itu, Albani bahkan mendhaifkan. Karena bagi saya begini, ini masuk akal ya. Orang Arab itu tingkat kecemburuannya tinggi sekali ya. Ibu saya ini as-segaf, ibu-ibu, bapak-bapak. Ayah saya tuh nggak mau panggil namanya di depan umum. Sebab itu orang Arab nggak biasa begitu. Jadi dia harus panggil Ummu Faris. Nggak mau, nyebut nama pun nggak mau, cemburu. Makanya orang Arab nggak mau menyebutkan istrinya di depan umum. Karena itu di dalam Al-Quran tidak ada satupun nama perempuan. Kecuali nama Maryam. Untuk membantah orang-orang Nasrani bahwa Maryam itu bukan istri Allah. Nama perempuan lain saja aku tidak sebut. Apalagi kalau Maryam istriku, masa aku sebut namanya, paham ya? Itu keindahan Al-Quran. Jadi nggak mau. Cuma ada nama Maryam di dalam Al-Quran. Gitu ya. Maka Nabi memanggil Aisyah itu, kalau memanggil Aisyah Humairah, membuat orang membayangkan tentang fisik Aisyah, itu kayaknya agak sulit diterima gitu ya. Jadi saya lebih suka memang gelarannya Ummu Abdillah, maksudnya ibu dari Abdullah bin Zubair ini. Satu hari Nabi pernah berbekam. Setelah berbekam, Nabi perintahkan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini lahir tahun 1 Hijriah. Sebab waktu Nabi hijrah ke Madinah kan transit di Gua Sur dulu. Nanti kita akan nggak tahu boleh city tour nggak Mekah musim haji? Nggak boleh ya. Jadi di Gua Sur ini kan Nabi 3 malam. Asma yang mengantarkan makanan untuk ayahnya Abu Bakar dan Nabi selama 3 hari berturut-turut itu. Jalan kaki 8 km pulang pergi dalam keadaan hamil besar Asma. Ya. Apalagi lah cuma zona D, zona C di Mina. Tenanglah ibu-ibu ini insyaallah gitu ya. Ini orang hamil gitu ya. Gitu. Nah, jadi Asma ini yang pertama kali melahirkan bayi pasca hijrah.
orang-orang Yahudi waktu itu menyebarkan hoax. Memang kebiasaan Yahudi begitu, bahwa kami sudah sihir pengikut Muhammad, gak ada yang melahirkan. Biar nanti begitu sahabat-sahabat ini meninggal, udah selesai ajaran Muhammad. Jadi ketika Asma kemudian melahirkan, itu senang sekali orang-orang. Ya, kaum muslimin senang sekali. Nah, Abdullah bin Zubair ini sering bersama Nabi. Satu hari, dia masih kanak-kanak itu. Karena berarti Nabi wafat saja umurnya masih 10 tahun. 11 tahun. Waktu Nabi berbekam, Nabi perintahkan Abdullah bin Zubair ini untuk membuang darah hasil bekam itu, dibuang. Abdullah bin Zubair bawa darah itu. Dalam perjalanan berubah pikiran dia. Sayang darah Nabi ini dibuang. Sama dia diminum. Anak kecil. Jibril turun kepada Nabi, kasih tahu ke Nabi. Gimana caranya menegur anak, tidak membuat hatinya patah, tapi tidak membuat dia minder, tapi justru ya membuat dia tetap jujur. Waktu Abdullah bin Zubair datang, Nabi tanya ke dia, kemana kamu buang darah tadi? Oh, terkejut Abdullah bin Zubair. Dikira nggak bakal ditanya lagi, nggak bakal diaudit sama Nabi gitu kan. Rupanya diaudit sama Nabi, kemana kamu buang itu? Abdullah bin Zubair nggak mau berbohong. Tapi dia juga takut kena marah sama Nabi kan. Dia bilang begini, aku buang di tempat yang paling aman ya Rasulullah. Ada lagi orang yang bisa ambil itu darah. Aku buang di tempat yang paling aman ya Rasulullah. Nabi tersenyum dan berkata begini, tidak akan masuk neraka seseorang yang di dalam darahnya mengalir darahku. Subhanallah. Ada rasa senang, tapi ada rasa malu, ya kan gitu. Tapi membuat dia tetap nyaman. Jadi kita mengajari, kita marah, kita apa, tapi membuat anak tetap nyaman bersama kita. Sebab kebanyakan kerusakan di luar itu, anak-anak itu bermasalah karena mereka memiliki apa yang disebut para psikolog sebagai homeless mind, atau pikiran yang tidak berumah. Jangan sampai anak merasa lebih betah bersama temannya dibanding di rumah. Jadi kita bagaimana menciptakan ruang yang kondusif bagi anak-anak kita. Itu dari parenting Rasul SAW. Mungkin itu jamaah, karena nggak ada yang nanya, alhamdulillah gitu ya. Ringan juga gitu. Mas Ihsan ada yang mau disampaikan? Mas Ihsan mana? Ada pengumuman, silakan Mas Ihsan. Mungkin ada perkembangan terbaru apa yang kita akan kerjakan.